Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji independen sampel t-test atau man-Whitney test berdasarkan pada kasus penelitian. Pada tugas proyek 5 Anda diminta untuk melakukan uji independen sampel t-test atau man-Whitney test berdasarkan kasus penelitian. Kita simak dulu kasus penelitian berikut ini ya. Silahkan Anda copy paste kasus penelitiannya yang ada di aplikasi, kemudian download juga format tugasnya yang ada di aplikasi. Saya sudah memberikan format tugas proyek 5 uji independen sampel t-test di aplikasi, tinggal Anda download saja ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan pahami dulu kasusnya ya. Di sini sebut saja namanya Ajid. Ajid ini mahasiswa PPKN sedang melaksanakan penelitian eksperimen ya, penelitian eksperimen untuk mengetahui dampak metode belajar. Ada dua metode belajar di sini, peta konsep dan metode meringkas terhadap hasil belajar. Jadi pengen mengetahui dampak metode belajar terhadap hasil belajar. Eksperimen dilaksanakan di dua kelas, masing-masing terdiri dari 10 siswa plus nomor absen Anda. Jadi eksperimennya di dua kelas, satu kelas menggunakan peta konsep, satu kelas lagi menggunakan metode meringkas. Ajid di sini mengajukan hipotesis atau dugaan terdapat perbedaan rata hasil belajar antara kelompok siswa yang belajar membuat peta konsep dan kelompok siswa yang belajar dengan membuat ringkasan. Data diinput dengan teknik run between atau rumus run between. Nah, tugas Anda adalah melakukan uji independen sampel t-test atau man-Whitney test. Jadi ini ada pilihan ya. Anda bisa menggunakan independen sampel t-test atau man-Whitney test. Selanjutnya Anda menyusun laporannya. Pastikan format laporan sesuai dengan contoh. Saya sudah memberikan formatnya dan saya sudah juga memberikan contohnya. Contoh dapat dilihat diunduh ya di aplikasi. Pastikan juga laporan memenuhi kriteria penilaian. Rubrik penilaian bisa Anda download juga ya di materi. Di bagian materi ada rubrik penilaian tugas proyek ya. Kemudian kirimkan file tugas proyek dalam bentuk file PDF. Oke, sebelum saya lanjutkan ke cara melakukan uji independen sampel t-test atau man-Whitney test, kita harus pahami dulu urutan langkah dan aturannya ya. Pertama, siapkan data dulu di Excel. Yang kedua, kita pindahkan nanti data dari Excel ini ke SPSS. Yang ketiga, kita melakukan uji normalitas data hasil belajar. Oke, jadi ada data hasil belajar, kita lakukan uji normalitas. Hasilnya mungkin normal, mungkin tidak normal. Jadi bisa jadi normal, bisa jadi tidak normal. Oke. Apa yang kita lakukan jika hasilnya tidak normal? Ya, kita harus melakukan uji normalitas dengan transformasi data. Jadi kalau hasilnya tidak normal, lakukan uji normalitas lagi dengan transformasi data. Tapi kalau hasilnya normal, kita lakukan langkah yang keempat, yaitu pengecekan pencilan data pada grafik box plot. Oke, gitu ya. Kalau hasilnya tidak normal, lakukan transformasi data. Kalau hasilnya normal, lakukan pengecekan grafik box plot. Selanjutnya, setelah diuji normalitas dengan transformasi data, ya gitu ya, mau normal mau tidak normal, kita lanjutkan ke 4, pengecekan pencilan grafik box plot. Baru selanjutnya ke uji homogenitas. Hasilnya bisa jadi homogen, bisa jadi tidak homogen. Selanjutnya setelah uji homogenitas, kita lakukan uji hipotesis. Dalam memilih uji hipotesis ada aturannya ya. Jadi independent sample t-test sebagai uji hipotesis, kita bisa pilih jika hasil uji normalitasnya itu datanya diketahui normal. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas, baik pada uji normalitas hasil belajar ataupun ketika kita melakukan uji normalitas dengan transformasi data, hasilnya normal, maka kita lakukan uji independent sample t-test sebagai uji hipotesis. Sebaliknya, jika datanya tidak normal atau terdistribusi tidak normal, ya,
kita lakukan uji Mann-Whitney U-test. Nah, ini harus dipahami oleh Anda. Jadi kita bisa memilih uji independen sampel t-test jika hasilnya normal, kita memilih uji Mann-Whitney U-test jika hasilnya tidak normal waktu uji normalitas. Oke. Selanjutnya, uji independen sampel t-test itu kita lakukan pengujiannya pada data hasil belajar. Di sini ya tabel datanya ada tabel hasil belajar. Sementara uji Mann-Whitney U-test itu ya kita lakukan pengujiannya pada data ordinal hasil belajar. Makanya kita siapkan data ordinal hasil belajar. Seperti itu ya. Itu aturan dalam pengujian independent sample t-test atau Mann-Whitney U-test. Nah, dari aturan ini kita bisa tahu bahwa independent sample t-test atau Mann-Whitney U-test itu adalah sebuah pilihan uji statistik yang kita gunakan ketika kita melakukan penelitian eksperimen yang melibatkan dua kelas. Masing-masing kelas itu diberikan perlakuan dengan metode atau model pembelajaran yang berbeda. Di sini peta konsep dan metode meringkas, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu menyiapkan tabel data. Jadi kita siapkan tabel data terdiri dari 5 kolom: siswa, hasil belajar, ordinal hasil belajar, kelompok, dan metode. Kita siapkan dulu di sini, di sampingnya misalkan siswa di sini. Berikutnya adalah hasil belajar. Berikutnya adalah ordinal hasil belajar, kemudian kelompok, kemudian metode. Seperti itu ya. Kita perbesar dulu ini biar kelihatan. Oke. Berikutnya di sini ada namanya 10 siswa plus nomor absen Anda. Jadi masing-masing kelas itu terdiri dari 10 siswa plus nomor absen Anda. Jadi kalau nomor absen, katakan nomor absen Anda, nomor absen ya, nomor absennya (2) misalkan 2. Kemudian jumlah siswanya berarti sama dengan 10 tambah 2 berarti 12. Jadi kelompok 1 12, kelompok 2 12. Oke, seperti itu ya. Kalau nomor absen Anda 3 berarti 10 tambah 3 gitu ya, berarti 13 gitu ya. Oke, saya akan simulasikan nomor absen saya misalkan 1 ya. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Seperti itu ya. Jadi kita buat di sini 1, 2 sampai 11 dulu untuk kelompok yang pertama. 11 itu untuk kelompok yang pertama, karena ada 2 kelompok berarti 11-nya ada 2 kali gitu ya. Terus di sini kita juga buat 11 juga gitu ya. Jadi 11 11. Oke. Ini kita tuliskan dulu di sini kelompoknya. Kelompok 1 ada 11, kelompok 2 juga ada 11. Seperti itu ya. Ini kelompok 2. Oke. Kelompok 1 di sini menggunakan metodenya peta konsep ya, metode pembelajarannya peta konsep gitu ya. Kita copy aja dari sini, klik kanan copy, kemudian kita blok sampai 11 ini, paste gitu ya. Saya warnain dulu biar untuk membedakan ya. Kalau Anda nanti nggak usah diwarnain ya. Saya membedakan saja biar Anda ngelihatnya. Oke, di sini kelompok 2 meringkas. Saya bedain dulu warnanya ya. Kalau Anda nggak usah diwarnain, cukup gitu ya, meringkas gini ya. Oke, ini kelompok 2 dengan metode meringkas. Selanjutnya kita akan memasukkan data hasil belajar ya, data hasil belajar. Oke, di sini di dalam kasusnya nggak ada jumlah soalnya ya. Jumlah soalnya, jadi kita memasukkan data hasil belajarnya bisa jadi antara 0 sampai 100 gitu ya. Data hasil belajarnya rentangannya 100, bisa 0 sampai dengan 100. Saya memasukkannya sembarangan saja dengan menggunakan rumus run between. Di sini saya buat dulu untuk kelompok 1 dulu sama dengan run between ya kan, di sini run between. Oke, saya perbesar dulu biar Anda jelas ngelihatnya, run between. Oke. Di sini rumusnya di Excel yang dibuat oleh Excel itu bottom titik koma top ya. Kalau di Excel saya pakai titik koma, mungkin di Excel Anda pakai koma.
Coba lihat aja rumusnya di Excel ya kan. Di sini bottom titik koma top. Oke, saya mau masukkan datanya sembarangan saja. Misalkan saya mau memasukkan nilainya misalkan 70 titik koma 90. Jadi rentangan nilainya nanti antara 70 sampai dengan 90. Saya enter ya. Ini saya masukkan ke kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama dulu dengan rentangan 70 sampai dengan 90. Oke. Selanjutnya kelompok yang kedua, saya buat lagi run between ya. Di sini saya masukkan misalkan 80 sampai dengan 100 ya. 80 titik koma 100 ya. Enter. Terus ditarik lagi. Oke. Kalau Anda perhatikan di sini begitu saya ngeklik ya kan, di sini pasti akan berubah-ubah angkanya tuh. Akan berubah-ubah. Nah, run between-nya ini harus kita matikan biar datanya nggak berubah-ubah. Jadi setelah Anda memasukkan data ini semua menggunakan rumus run between, maka run between-nya harus kita matikan. Caranya bagaimana? Kita blok dulu dari 76 sampai dengan 91 ke bawah. Jadi dari siswa sampel 1 sampai dengan siswa sampel 11 dari atas ke bawah. Kemudian klik kanan, copy. Oke. Seperti ini, jadi muncul garis-garis putus-putus bergerak-gerak. Klik kanan, paste spesial value. Oke, kalau di Anda mungkin perlu di sini edit, paste spesial value. Oke. Jadi untuk memastikannya adalah klik kanan copy, edit, paste spesial values ya, value. Oke, data kita udah masukkan dan run between-nya udah nggak ada lagi. Jadi fungsi run between itu cuma untuk memasukkan data aja, mempermudah Anda untuk memasukkan data. Karena kalau Anda ngetik satu persatu, kalau jumlah sampelnya banyak, jumlah siswanya banyak, yaitu memakan waktu gitu ya. Jadi Anda menggunakan rumus run between. Berikutnya kita akan menghitung data ordinal. Namanya ordinal itu adalah ranking. Ranking itu peringkat. Kalau misalkan kita ada siswa nih dapat nilai 100, 90, 80, kemudian 85, 70 misalkan gitu ya. Kita buat ranking, ini kan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 kan ini, 85, nomor 4 ini kan, nomor 5 ini gitu ya. Ini namanya ranking. Ranking 1 yang siswa dapat nilai 100, ranking 2 yang dapat nilai 90, yang ranking 3 dapat nilai 85, yang ranking 4 nilai 80, yang ranking 5 dapat nilai 70. Itu namanya ranking atau peringkat ya. Jadi ini namanya peringkat, ini namanya nilai. Nah, peringkat itu disebut dengan data ordinal. Gitu ya. Peringkat itu data ordinal. Jadi di sini maksudnya adalah kita membuat ranking dari nilai-nilai siswa ini ya. Jadi kita membuatnya satu kelompok dulu. Caranya bagaimana? Pakai menggunakan rumus rank sama dengan RANK, rank gitu ya. Di sini udah juga ada rank tuh. Pilih rank ya. Di sini rumusnya kalau kita perhatikan rank gitu ya, number titik koma rep. Number titik koma rep. Jadi numbernya diklik di sini, numbernya referensi atau acuan. Jadi ranking berapa dari seluruh siswa di kelompok 1. Ini kita lagi menghitung kelompok 1 dulu. Jadi 76 ini nanti akan dapat ranking berapa dari seluruh siswa yang ada di kelompok 1. Oke, baru kita kurung tutup gitu ya. Sama gitu ya, di kelompok 2 juga begitu, rank kurung buka ini ya kan, 88-nya ya, titik koma kita buat lagi seperti ini dari 76 sampai dengan 72. Jadi AC8 sampai AC18, AC8 itu kolom AC baris ke-8 angka 76 ya. AC18 itu kolom AC ini terus baris ke 18 ini ya, gitu ya. Nah itu capek kita membuatnya kayak gitu satu-satu. Jadi caranya dengan cara dikunci. Jadi kalau udah dapat rumus yang pertama ini ya, udah kita masukin rumus yang pertama ini, kita kunci. Kunci itu cara manual atau cara otomatis. Kalau cara manual dikasih dolar aja, dolar AC, dolar 8.
dolar AC, dolar 8 gitu ya. Itu manual. Manual ya capek juga pakai manual ya kan, ribet. Pakai otomatis. Di Excel saya pakainya pencet Fn, tangan kiri pencet Fn, tangan kanan pencet F4. Muncul seperti itu. Tapi di Excel Anda bisa jadi nggak perlu pencet Fn F4, perlunya pencet F4 saja gitu. Setelah di blok pencet F4, muncul nggak dolarnya? Kalau nggak muncul, coba pakai Fn F4, jadi blok lagi, pencet Fn F4, di enter. Nah udah keluar, tinggal kita tarik aja dari atas sampai ke 11. Ini untuk kelompok satu dulu ya, jadi jangan sampai ke bawah, jadi per kelompok dilakukannya ya. Oke, berikutnya kita juga untuk kelompok 2 rankingnya kita buat sama dengan rank ini Excel udah nggak ngasih gitu ya. Kita klik di sini nilainya, oke, titik koma, buat repnya. Rep itu acuan atau set angka ya. Di sini set angkanya dari 1 sampai 11. Oke. Terus selanjutnya kita tutup dulu. Nah, ini kita blok dulu nih AC19 sampai AC29-nya di blok, pencet Fn M4 atau dikasih dolar secara manual tadi ya. Dolar AC, dolar 19, dolar AC, dolar 29. Itu dikunci. Fungsi kunci itu biar nggak berubah-ubah posisinya, karena kita akan menggunakan rumus AC19 dengan AC29-nya untuk siswa berikutnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 19. Di enter. Berikutnya kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Oke, kalau nggak mau narik sih tinggal di copy aja, copy di blok sini, paste gitu ya. Tapi kalau saya enaknya narik aja, tarik, cepat gitu ya. Nah, baru kita ketengahkan. Nah, sudah masuk datanya, udah kita siapkan tabel datanya. Oke, ini saya hapus dulu ya, udah paham. Ini juga hapus biar nggak merusak pemandangan ya. Oke, ini sudah kita siapkan datanya. Langkah kedua kita akan memindahkan data ini ke SPSS. Tapi sebelum kita pindahkan datanya, kita pindahkan dulu kasusnya ke format ujian. Ini kasusnya kita copy dulu, atau Anda copy langsung dari Google-nya gitu ya. Dari aplikasinya gitu ya. Paste di sini, paste. Nah, gitu ya. Pastikan ini rata kiri kanan ya. Rata kiri kanan. Ini marginnya ya, margin kanan, ini juga margin kiri di rulernya. Oke. Nah, biar saya mau ngasih tips ya, biar posisi paragrafnya rata kiri kanan, terus hurufnya harus tahoma 11, ada caranya ya, ada triknya. Klik kanan, format, font. Ya, di sini ada font ya. Klik kanan, font. Nah, kita akan menetapkan hurufnya tahoma reguler 11. Oke. Nah, kita di sini klik default. Default itu kalau di Anda set as default gitu ya. Default itu udah dibikin ketetapan. Ketetapan itu artinya nanti waktu kita menggunakan Microsoft Word lagi di kesempatan berikutnya pasti hurufnya harus tahoma, reguler, dan 11. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Default. Di sini pilih all dokumen ya kan. Based on the normal template. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalkan saya ngebuka Word baru. Ini udah pasti nih tahoma 11 seperti gitu ya. Oke, berikutnya paragraf ya. Paragrafnya kita atur di sini, klik kanan, paragraf, pilih paragraf. Oke. Paragrafnya harus rata kiri kanan, itu namanya alignment ya. Di sini lihat general alignment. Alignmentnya pilih yang justify di sini. Yang dicentangnya adalah justify. Justify itu rata di kiri dan rata di kanan. Berikutnya di sini indent. Indentnya harus 0 dan juga 0 ya. Di sini 0 dan 0 gitu ya. Blok aja, blok langsung ketik 0 gitu ya. Before afternya juga 0 0 gitu ya. Kalau masih ada 6 ya langsung aja 0 gitu ya, 0. Berikutnya di sini line spacingnya kita pilih yang single. Nah, single itu satu spasi. Kalau 1,5 itu 1,5 line. Kalau 2 spasi berarti double. Kita pilih yang single. Single itu satu spasi.
Terus gini ya, di sini kita set as default, klik set as default, pilih ada menu baru, sini all dokumen, muncul pertanyaannya, apakah Anda pengen menggunakannya untuk semua dokumen atau dokumen saat ini. Kita pilih yang all dokumen. Jadi besok-besok nanti begitu kita buka Wordnya lagi, hurufnya paragrafnya udah rata kiri kanan. Di sini nih bacaan ini, justify rata kiri kanan, align to right itu rata ke kanan, center itu rata tengah, align to left itu rata kiri. Jadi kita milihnya adalah justify. Ini lihat yang nyala itu rata kiri kanan, yang justify itu mungkinnya paragraf rata kiri kanan. Oke, kasusnya sudah kita pindahkan. Pastikan nih jadi A kasus, kemudian deskripsi itu rapet ya, nggak ada jarak. Kemudian ini naikin ke atas, jadi antara kasus dengan B hipotesis itu berjaraknya 1 spasi, jaraknya 1 spasi. Jadi cuma lowongnya di sini 1 spasi aja. Oke, berikutnya adalah hipotesis. Oke, hipotesis di sini ada terdapat perbedaan gitu ya. Ini kita copy, di sini kita paste sekali lagi ya. Paste sekali lagi gitu ya. Di sini nanti hipotesisnya ada namanya HO, itu ada yang namanya HA, ada yang namanya HO. HO itu hipotesis akal. Hipotesis akal sama dengan kayak di sini di kasus ya, hipotesis akal. Jadi itu hasil dari olahan teori. Jadi waktu Anda nyusun skripsi, bab 2-nya adalah menyusun teori. Di kerangka berpikir kita di bab 2 kita mengajukan namanya hipotesis. Karena hipotesis itu hasil mikir, makanya HA itu namanya hipotesis akal. HO adalah hipotesis observasi atau hipotesis data yang akan kita dapatkan dari data, hasil pengumpulan data. Oke. Kalau HO bunyinya berlawanan dengan HA. Kalau HA terdapat, kalau HO tidak terdapat. Gitu ya. Oke. Di sini HA itu harus kita buat simbol dalam matematik. Kan kelompoknya ada namanya kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Yang kita uji adalah data hasil belajar. Data hasil belajar itu pakai rata-rata kan, datanya berupa rata-rata hasil belajar. Jadi kita harus menyatakan di sini adalah rata-rata hasil belajar ya. Nah, rata-rata hasil belajar itu disimbolkan secara matematik itu pakai yang namanya mu. Oh, ini bacanya. Oh, ada ekornya tuh namanya mu. Mu, jadi rata-rata hasil belajar kelompok 1 mu 1, rata-rata hasil belajar kelompok 2 disebut mu 2. Oke. Gitu ya. Di sini terdapat perbedaan rata hasil belajar antara kelompok siswa yang belajar dengan membuat peta konsep kelompok 1 dan kelompok siswa yang belajar dengan membuat ringkasan kelompok 2. Jadi misalkan di sini berarti mu 1 terdapat perbedaan. Mu HA.2 mu 1 terdapat perbedaan itu berarti tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan itu artinya terdapat perbedaan. Maka kita pilih di sini insert simbol, cari yang simbol tidak sama dengan. Sama dengan dicoret tuh artinya tidak sama dengan ya. Jadi mu 1 ya kan, mu 2 gitu ya. Mu 1 mu 2 gitu ya, tidak sama dengan mu 2. HA mu 1 tidak sama dengan mu 2. Kalau dibaca secara kata-kata terdapat perbedaan gitu ya. Kalau HO kebalikannya, mu 1 sama dengan mu 2. Mu 1 di sini sama dengan mu 2. Tidak terdapat perbedaan berarti kan sama ya kan? Mu 1 mu 2 itu tidak terdapat perbedaan gitu ya. Oke, nah kita rapikan ini blok dulu, kemudian di sini ada rulernya ya, rulernya. Oke. Ruler di saya ini adalah ruler pakai senti ya, ukuran senti. Mungkin ruler di Anda itu ada pakai mili. Oke. Biar merubahnya ke senti, ini namanya ruler nih, angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu namanya ruler. Itu ada di view nih, di view ruler. Ruler ini diaktifin. Jadi kalau tidak aktif ini tidak dicentang, nggak ada rulernya. Kalau dicentang jadi ada gitu ya. Oke. Untuk ngerubah dari mili ke senti, ini udah saya senti ya.
tapi bisa jadi punya Anda mili. Caranya gimana? Di sini ada file ya, Word Word preference. Kalau di Anda ada file option gitu ya. Di sini general. Oke. Di sini pilih show measurement in unit. Nah, kalau Anda di sini inci ya kan, Anda rubah jadi senti gitu ya. Nanti lulernya berubah jadi senti. Pokoknya general pilih sentimeter gitu ya. Pokoknya Anda cari bacaannya show measurement in unit of gitu ya. Jadi biar berubah jadi yang namanya senti lulernya ya. Oke, ini kita rapikan dulu, hipotesisnya kita blok dulu, kita rapikan. Saya kasih ini nih, diklik di luarnya muncul tuh, lihat, perhatikan secara detail tuh ada kayak huruf L gitu ya. Ini diklik kiri, digeser-geser mouse-nya ke kiri ke kanan, kira-kira jaraknya gini ya. Dari mu2 itu berjarak, jangan terlalu lapet, jangan juga terlalu renggang. Jadi yang sedang-sedang aja diklik gitu ya. Terus di sini ada segitiga yang tengah, diklik segitiga tengah, jadi mouse-nya dideketin di tengah-tengah, yang segitiga yang tengah. Di atas kan ada segitiga atas, ini segitiga tengah ada yang kotak. Kita klik yang segitiga tengah untuk menggeser paragrafnya ke sini gitu ya. Jadi sejajar dengan L item ini yang di sini ruler. Berikutnya kita lepas nih sini. Duanya kita kursornya yang kedap-kedip ini di depan dua kita tab. Nah, kita ini hapus dulu. Jadi ruang kosnya dihapus. Jadi biar saja ya antara huruf T di sini dengan B di sini. Oke. Di sini juga kita deketin dulu, baru kita pencet tab. Tab itu ada di keyboard Anda di sebelah pojok atas kiri. Keyboard di kiri atas ya, kiri sebelah atas ada bacaannya tab. Seperti itu ya. Ini kita perbesar dulu huruf T nya, T yang bawah juga kita perbesar dulu. Seperti ini nulis hipotesis. Berikutnya kita ini jangan terlalu jauh ya, jadi jaraknya cuma 1 spasi. Jadi antara deskripsi di bagian hipotesis dengan cek data itu berjarak 1 spasi, jangan renggang-renggang. Oke, save ya kan. Berikutnya nanti kita akan memasukkan data ini ya, data siswa atau sampel ini ke ini sampel ini didapat dari Excel ya. Kita masukin dulu ini, kita pindahkan nih, kita blok dulu. Dari sini. Warnanya saya hapus dulu. Tapi mau diadain juga nggak apa-apa sih. Kita blok dulu. Oke, blok. Kemudian kita klik kanan ya, format cell ya, border. Ini border atas, jadi garis di atas, border tengah, border bawah. Oke, gitu ya, seperti itu ya. Jadi garisnya nanti seperti atas, tengah, bawah akan nampil seperti ini. Oke, kita blok dulu ini, kita blok, kita tengahkan dulu seperti ini ya. Jadi ini nih siswa, hasil belajar, ordinasi belajar, kelompok, metode, kita bold dulu, bold, di bold ya. Kalau pakai keyboard itu Ctrl B gitu, jadi bold. Ctrl B lagi jadi netral lagi, reguler lagi. Ctrl B lagi jadi bold lagi. Jadi ngebold itu Ctrl B. Kalau di Mac Command B. Oke, ini kita udah buat garisnya, kita blok dari atas ke bawah lengkap gitu ya. Edit copy. Kalau nggak mau kayak gitu di blok Ctrl C atau Command C. Jadi kalau di Mac tuh Command C, kalau di Windows Ctrl C ya. Terus kita buka formatnya. Nah, ini saya hapus dulu aja lah gini ya. Tadi udah dibuat. Ini paste. Seperti ini paste. Nah, kebetulan kalau lihat nih, kita lihat nih, ini lihat marginnya tuh ya. Garis tuh, garis ini nih yang saya klik ini kan muncul garis tuh. Itu namanya margin. Jadi garisnya itu melewati margin. Jadi garis di tabel tuh melewati margin. Nah, kita harus rapihkan. Cara ngerapihkannya bagaimana? Nah, kita blok dulu di sini, blok. Oke. Kita pencet home dulu, pastikan hurufnya adalah tahoma. Oke. Ukurannya 11. Oke. Masih dalam keadaan di blok.
klik tabel desain ya. Oke, tabel desainnya udah ada ya, udah pasti nih ada bottom, top, sama inside. Jadi yang dicentang itu bottom, top, inside, yang lainnya kita matiin gitu ya. Jadi garis bordernya adalah atas, tengah, bawah seperti itu. Oke, di sini lihat, perhatikan siswanya di bawah, hasil belajarnya di tengah, ordinalnya di sini ya, rata. Ini kelompok kugagi di bawah, metode di bawah. Kita harus di tengah-tengah. Oke, caranya gimana? Kita blok dulu dari kiri nih, mouse-nya digerakin ke sebelah kiri, diklik. Nah, kayak gini. Jadi terblok. Pilih layout. Nah, di sini ada namanya tengah-tengah di sini. Lihat, kotak-kotak di sini adalah tengah. Ah, kita ke tengah kan begitu ya, seperti itu ya. Sudah. Oke, berikutnya kita blok ya, untuk merapikan ini biar enggak apaan ya, enggak ngelewati garis pinggir gitu ya. Kita blok dulu layout. Ingat ya, layout, auto fit, pilih auto fit konten dulu. Oke, kan jadi ke kiri, nggak apa-apa, klik dulu auto fit Windows. Jadi akhirnya rata kiri kanan seperti itu. Jadi akhirnya rapi. Kita perhatikan nih di sini garisnya tuh sesuai dengan margin. Di sini diklik ya, ini kita klik tuh sesuai dengan margin. Jadi sejajar dengan huruf T. Marginnya kan di T kan. Ini nih, lihat tuh. Ah, itu namanya rata kiri kanan. Tabelnya kita rapetin gini. Nah, rapet banget gitu ya. Selesai itu ya. Oke, biasanya ini nongol ke halaman berikutnya kan berlebih nih. Ini kepala tabelnya ini namanya kepala tabel. Siswa, hasil belajar, ordinal, kelompok, metode, itu kepala tabel. Kepala tabelnya harusnya di halaman berikutnya muncul lagi. Bagaimana caranya biar muncul? Kita blok dulu nih dari pinggir nih, mouse-nya gerakin ke kiri di samping siswa, baru diklik. Nah, terblok kan. Kemudian kita gerakin mouse-nya ke tengah-tengah di sini di hasil belajar misalkan ya. Klik kanan. Nah, ingat klik kanan. Tabel properti udah muncul jendela tabel properti di sini. Klik row di sini, row-nya udah diklik. Muncul seperti ini, ada allow row, terus repeat-nya dinyalain. Jadi centang di allow, centang di repeat. Baru kita klik oke. Nah, akhirnya akan muncul tuh kepala tabelnya. Jadi yang tabel 1 ini tabel 1 saya merahin. Ini namanya keterangan tabel, sementara yang ini yang di blok ini namanya kepala tabel atau judul tabel, sementara yang di bawahnya adalah data. Gitu ya. Nah, jadi antara keterangan tabel dengan kepala tabel tuh rapet gitu ya. Oke, saya hitemin dulu ini ya. Tadi untuk memberitahu Anda aja. Oke, ini udah rapi gitu ya tabelnya. Kita siap memindahkan data dari Excel ke SPSS. Nah, ini kan udah kita buat juga, udah pindahkan ke Word. Ya udah kita pindahkan aja dari sini nih. Kita blok dulu dari sini sampai ke bawah gitu ya. Edit, copy. Dari Excel juga sama aja. Kita blok dulu nih dari sini ke sini gitu ya. Edit, copy. Oke. Berikutnya kita buka SPSS-nya dulu. Nah, SPSS-nya itu agak lama sih membukanya ya kan. Kira-kira 3 menitan. Nah, kalau di saya sih enggak, agak cepetan dikit. Baik, sudah terbuka SPSS-nya di sini untitled 1 data. Berarti ini untuk data kita perbesar dulu ya. Oke. Di SPSS ini ada data view, ada variabel view ya. Klik data view. Klik kotak di samping angka 1. Nah, gitu ya, pastikan klik kotak di samping angka 1 yang warna biru ini. Oke. Klik edit, paste atau Ctrl P gitu ya. Atau Command P, kalau di Mac Command P, kalau di Windows Ctrl P. Di sini kan ada bacanya tuh, Command P gitu ya. Kalau di Windows Anda pasti ada CTRL-P, itu paste ya. Itu shortcut keyboard gitu ya. Kunci-kunci cepat. Oke, di sini muncul ada part 1, part 2, part 3, part 4. Kita pengen part 1, part 2, part 3, part 4 ini berubah menjadi yang namanya
siswa, hasil belajar, ordinal hasil belajar, kelompok. Maka kita harus ganti ini di SPSS-nya. Menggantinya di mana, Pak? Di variabel view. var1 kita ganti menjadi siswa, var2-nya kita ganti menjadi HB, HB itu adalah hasil belajar. var3 menjadi ORD, ordinal HB, ORD underscore HB, ordinal hasil belajar. var4-nya kita call itu kelompok. Oke. Di bagian desimal itu kita pastikan 0 0 0 0 semua ya. Kalau Anda 2 di sini pastikan 0 semua. Oke. Berikutnya di bagian label pada baris HB kita klik di sini hasil belajar, huruf besar semua tanpa pakai spasi ya. Hasil belajar. Di sini kita ketik juga ordinal hasil belajar. Jadi kalau di name itu cuma disingkat, kalau di label dipanjangin gitu lah. Ini kelompok. Oke. Berikutnya di baris kelompok di bagian kolom value, kini ada titik tiganya, diklik. Nah, di sini ada klik 1. Nah, kelompok 1 itu namanya metode peta konsep. Nulisnya P besar K besar ya. Peta konsep dibiasain. Add, nah, klik add tadi. 2 ya. Kemudian di sini ada meringkas, M-nya besar ya. 2 meringkas, M-nya huruf besar, add. Jadi di sini ada 2 kelompok. Kelompok 1 peta konsep, kelompok 2 meringkas. Gitu ya. Kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini muncul bacaannya nih kalau kita klik lagi gitu ya. Tuh peta konsep meringkas gitu ya. Jangan lupa ini value-nya diaktifkan. Diisi maksudnya. Berikutnya adalah siswa, kita klik scale, HB juga scale. Kemudian ordinal hasil belajar kita pilih ordinal, kelompok kita pilih nominal gitu ya. Karena kelompok 1 kelompok 2 itu kan nominal, cuma sebutan doang ya. Seperti itu ya. Jadi saya kecil-kecilin tuh biar ngeh aja Anda gitu ya. Jadi 2 itu scale, 3 itu ordinal, 4 kelompok itu nominal gitu ya. Oke, selanjutnya kita save dulu datanya, karena suatu saat kita akan membutuhkan lagi. Kalau ada revisi ya kita butuh buka data lagi, kita save dulu. Oke, save dengan data data tugas proyek 5 uji independent sampel t-test atau man Whitney U-test ya. Jangan salah ngetik nih, independent sample. Sampel itu sample t-test atau man Whitney U-test. Save. Oke, seperti itu udah kita save. Kita siap melakukan langkah kedua. Langkah ketiga, uji normalitas dengan data hasil belajar. Jadi kita lakukan uji normalitas dulu dengan data hasil belajar. Nanti kita lihat apakah normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, kita lakukan lagi ujian normalitas dengan transformasi data. Oke, kita coba dulu ini. Kita klik analyze, descriptive statistic, explore, ADE. Jadi biar gampang, ADE. Normalitas itu ADE. Analyze, descriptive, explore. Selanjutnya di sini ada menu jendela explore ya. Jendela explore-nya muncul. Di sini klik hasil belajar, kita pindahkan ke dependent list. Kelompok kita pindahkan ke factor list. Oke. Klik di sini plot. Nah, klik histogram, klik normality, plot with test. Di sini biarin dulu none. Kita klik continue. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, output SPSS-nya ini akan muncul. Kita perbesar dulu ya. Output SPSS-nya muncul. Kita save dulu aja biar nanti output tugas proyek 5 uji. Nah, udah ada tuh ya. Save. Kita yes ya. Kalau Anda belum ada ya nggak ada tadi ya, nggak ada pertanyaan. Kalau saya kan udah ada. Oke, di output SPSS kita klik di sini test of normality. Nah, kita lihat di sini ya. Peta konsep, baris peta konsep nih
Di sini signya di kolom Shapiro Wheel ya, signya 0,170. 0,170 itu nih sih 0. Di sini kan titik, harusnya kalau Excel nggak nyebutin 0 titik tapi langsung aja titik 170, maksudnya 0,170. 0,170 itu lebih besar dari 0,05, maka terdistribusi normal. Kita lihat ya. Kita patokannya di sini ya. Saya bikin patokan dulu. Nanti Anda biar ngerti. Normal itu ya, normal itu signya harus lebih besar dari P value. P value-nya berapa? P value itu 0,0.05 atau 0,05. Karena tadi signya itu sama dengan 0,170, berarti signya lebih besar dari 0,05, maka normal gitu ya. Itu untuk yang tadi, yang untuk peta konsep. Yang meringkas bagaimana? 0,067. Nah, signya tadi untuk meringkas ya sama dengan 0,067. Kalau kita buat di 2 desimal, ini kan sama dengan 0,07. 0,07 itu lebih besar dari 0,05. Maka ini juga normal. Jadi dua-duanya itu normal ya, dua-duanya normal. Jadi berdasarkan aturan ini, kalau udah normal kita lanjutin ke langkah keempat. Pak, bagaimana kalau seandainya tidak normal? Seandainya nih, ini seandainya, diingat ya, seandainya tidak normal. Seandainya tidak normal, jadi syaratnya nih peta konsep normal, meringkas normal. Misalkan peta konsepnya Pak normal, tapi meringkasnya tidak normal, ya berarti ada yang tidak normal. Jadi dua-duanya harus normal. Kalau ada salah satu atau kedua-duanya tidak normal, lakukan uji normalitas dengan transformasi data. Oke ya, gitu ya. Saya akan mensimulasikan ini seandainya tidak normal, biar Anda tahu cara melakukan uji normalitas dengan transformasi data. Caranya bagaimana? Klik analyze, descriptive, explore, ya kan? Sama di sini hasil belajarnya di dependent list, kelompoknya di factor list. Klik plot lagi, tapi pilih yang transform power. Ya, kalau tadi none, sekarang yang transform power. Artinya itu uji normalitas dengan transformasi data. Pilih di sini square root. Ya, tadinya kan natural log, diklik di sini, pilih square root. Ya, klik continue, klik OK. Nah, nanti SPSS akan munculin log yang kedua nih, log yang kedua. Kita lihat test of normality-nya, gitu ya. Nah, ini hasil tabel test of normality dengan transformasi data. Tadi kan kita udah melakukannya dengan transformasi data. Kita lihat normal apa enggak. Nah, kalau udah dilakukan transformasi data, mau hasilnya normal kek, mau hasilnya tidak normal, enggak masalah, gitu ya. Jadi kita melakukan di sini, kalau dari aturan sini, kita lakukan dulu usaha yang pertama, uji normalitas dengan data hasil belajar. Lihat hasilnya normal atau tidak normal. Kalau normal lanjutin ke langkah keempat, kalau tidak normal lakukan uji normalitas kembali dengan transformasi data. Hasil apapun mau normal mau tidak normal, kita lanjutkan dengan keempat. Jadi setelah uji normalitas dengan transformasi data, mau hasilnya normal mau hasilnya tidak normal, itu lanjutkan dengan langkah keempat, gitu ya. Nah, itu simulasi ya. Oke. Pada data yang sekarang ini kan kita nggak pakai uji transformasi data, karena di uji normalitas dengan data hasil belajar ini ya, itu hasilnya udah normal gitu. Kita klik di sini yang ini ya, yang dengan hasil belajar ya. Kita klik kanan, copy. Nah, kita pindahkan ke ini, saya hapus dulu. Ini alat bantu menerangkan aja kepada Anda. Di sini tabel 2 di bawah paste, gitu ya. Oke, di bawah tabel 2 tuh kan ada keterangan tuh. Ini untuk membantu Anda mengingat ya. Lakukan uji normalitas dengan data hasil belajar.
Jika hasil uji normalitas dengan data hasil belajar hasilnya terdistribusi tidak normal, maka lakukan uji normalitas dengan transformasi data. Tadi ya, saya udah simulasikan. Oke, apapun hasil uji normalitas dengan transformasi data, lakukan ke pengecekan pencilan data grafik box plot yang langkah keempat. Gitu. Ini ada bacaannya, nanti dihapus. Ini alat bantu anda aja, kalau anda udah paham dengan ini dihapus. Nah, dihapus gini ya. Gitu. Jangan lupa untuk dihapus, jangan sampai tidak dihapus. Oke. Ini kita pindahkan datanya sudah ke sini, kita lakukan perapihan ya, merapikan. Kita blok dulu tabelnya ini. Ini lihat nih, dideketin tabelnya muncul ada tanda plus. Saya gedein dulu ya, biar kelihatan. Lakukan tabelnya, diklik sini, diklik sembarangan aja, yang penting di dalam tabel. Mouse-nya kedap-kedip di dalam tabel. Di sini ada tanda plus di sini. Klik kiri. Nah, udah keblok. Itu paling gampang ya. Jadi nggak usah nyari-nyari. Terus kita klik di sini tabel desain atau desain. Di Anda ada desain doang, kalau di saya tabel desain. Pilih border dulu, huruf dulu, home. Pastikan dulu hurufnya Tahoma, ya kan, ukurannya 11. Urutannya gitu, harus ke huruf dulu. Berikutnya tabel desain. Di sini pilih border, pilih dulu no border. Jadi no border itu tidak ada garis. Klik lagi bordernya, pilih bottom, berarti garis di bawah. Nah, lihat muncul ada garis di bawah. Pilih lagi border top, ada garis di atas. Oke, pilih lagi inside, garis di tengah. Seperti itu ya. Nah, kita lepasin. Ini udah ada garis-garisnya. Oke. Berikutnya ini kan marginnya tuh kelewat tuh, garis tabelnya tuh melewati margin. Gitu ya. Ini harus kita rapikan. Bagaimana caranya? Kita blok lagi. Oke. Layout, auto fit content, auto fit window. Nah, gitu, auto fit window itu udah otomatis rata kiri kanan. Jadi kalau kita lihat di margin tuh rata tuh, garis sebelah kirinya rata di margin, garis di sebelah kanannya juga rata di margin. Ini baru tabel yang rapi gitu ya. Selanjutnya kita blok dulu Shapiro wheel, statistik, signya gitu ya. Ini kita warnain dulu. Oke, warnainnya lah beda-beda lah. Saya buat warna beda, yang ini misalkan warna ungu. Nah, ini peta konsepnya gitu, kita warna ungu. Ini meringkasnya misalkan saya warnain warna hijau. Ini juga saya warnain warna hijau. Jadi biar anda ngelihatnya juga pas ya gitu ya. Oke, ini statistik deskriptifnya saya warnain warna merah dah gitu ya, biar anda baru kita kata-katain ya. Kita kan di sini melakukan uji normalitasnya tanpa transformasi data kan, dengan hasil belajar biasa, artinya tanpa melakukan transformasi data. Maka kita tulisnya begini, interpretasinya atau ngasih keterangannya. Jadi kalau ngomong interpretasi ya sama dengan kayak keterangan lah gitu ya. Ini hurufnya harus kita rubah dulu nih, hurufnya berubah lagi ya. Kita ke sini dulu ya, ke Tahoma dulu, ukurannya 11. Tahoma 11. Nah, itu pasti. Ini marginnya udah kontrol A, kontrol 1 atau komen A, komen 1. Kalau di Mac komen A, komen 1. Kalau di Windows kontrol A, kontrol 1. Oke. Hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep ini kan signya lebih dari 0,05 nih. Oke. Meringkas juga signya lebih dari 0,05, 0,067 kan lebih besar ya. Jadi peta konsep dan meringkas
terdistribusi normal titik ya. Ini harus rata kiri kanan, lihat, ingat harus rata kiri kanan ya. Ini harus dipastikan dulu langsung rata kiri kanan. Oke, di sini peta konsepnya kurung buka, jadi spasi dulu ya, peta konsep spasi kurung buka ya. DF sama dengan 11. DF itu degree of freedom, derajat kebebasan, koma ya kan. Kemudian F itu F statistik gitu ya, di sini F statistik ya gitu ya, sama dengan 0,897, koma sig sama dengan SIG titik sama dengan nggak pakai spasi 0,170, koma P strip palue sama dengan 0,05 kurung tutup. Nah, gitu kan, ini warnanya unyu. Anda mau pakai warna apapun ya nggak masalah, itu pilihan Anda ya. Meringkas juga begitu, kurung buka ya, DF sama dengan 11, koma kemudian F-nya sama dengan 0,865. Ini perlu ketelitian ya waktu Anda ngelihat nih angkanya ya. Sambil Anda ngetik, sambil Anda perhatikan ketikannya salah apa enggak. Koma kemudian SIG titik sama dengan 0,05 kurung tutup. Ini juga waktu ngetik harus diperhatikan udah bener apa belum gitu ya, ngetiknya angka yang ada di deskripsi ini dengan yang di tabel udah sama apa belum. Oke, kita warnain dulu, saya warnain dulu ya, jadi jelas tuh ya. Pak, gimana ngata-ngatainnya atau menginterpretasikannya ketika yang satu normal, yang satu tidak normal, misalkan gitu ya. Ini misal kita ngomong hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil belajar peta konsep misalkan terdistribusi normal, koma sedangkan data hasil belajar kelompok meringkas tidak terdistribusi normal, kayak gitu ya cara mengata-ngatainnya. Kalau bertentangan itu pakai sedangkan, namanya bertentangan. Misalkan yang satu peta konsep normal, yang meringkas tidak normal, itu namanya bertentangan, maka pakai sedangkan gitu ya. Kalau dan itu sesuatu yang sama gitu ya, sesuatu yang keadaannya setara, sama-sama normal, maka kata-katanya hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep dan meringkas terdistribusi normal, pakai kata dan gitu ya. Oke, ini uji normalitas dengan data hasil belajar yang tanpa transformasi. Pak, kalau pakai saya uji normalitasnya dengan transformasi data, terus kata-katainnya gimana? Ya kata-katainnya hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil uji normalitas ini kalau pakai transformasi data. Jadi kalau uji normalitasnya dengan transformasi data ya. Maka kita kata-katanya ini simulasi ya, simulasi. Siapa tahu mungkin data Anda juga sama pakai uji normalitasnya dengan transformasi data. Hasil uji normalitas diketahui bahwa data hasil uji normalitas dengan transformasi data. Kalau Anda lakukan uji normalitasnya dengan transformasi data, maka kata-katanya hasil uji normalitas dengan transformasi data gitu ya, bahwa data hasil belajar kelompok peta konsep ya, misalkan itu ya, sama ya, ke ujung-ujungnya sama gitu, sama ya, konsep dan meringkas terdistribusi normal. Pak, kalau misalnya yang satu normal yang satu tidak normal gimana ya? Gini kata-katanya, hasil uji normalitas dengan transformasi data diketahui bahwa data hasil belajar peta konsep misalkan ya terdistribusi normal. Ini contoh, kalau terdistribusi normal kan signya harus 0, misal ini contoh ya, 0,06 ya, misalkan ya 006 itu kan signya lebih kecil dari PPRU, maka terdistribusi tidak normal ya, koma sedangkan misalkan
data hasil belajar kelompok meringkas terdistribusi normal. Itu namanya kita menerangkan sesuatu yang bertentangan itu pakai kata sambung sedangkan. Nah, ilmu bahasa Indonesia nih ya. Yang satu terdistribusi normal sedangkan yang satu terdistribusi tidak normal, sedangkan yang satu lagi terdistribusi normal gitu ya. Itu cara menginterpretasikannya gitu ya, cara membahasakannya. Oke, ini simulasi ya. Jadi ingat ya, normal itu signya lebih besar, kalau tidak normal signya itu lebih kecil dari value. Oke. Kita lanjut. Nah, karena kita pakai data hasil belajar tanpa transformasi saja sudah normal, maka kita lanjut seperti di Excel nih. Kalau datanya udah normal, dengan data hasil belajar udah normal, kita lanjut ke sini. Saya kasih arah panah dulu biar Anda paham ya. Kita lanjut ke sini nih. Kita lanjut ke sini. Ya, normal, pakai langkah keempat ya. Kalau tidak normal, lakukan transformasi data dulu, hasilnya apapun normal atau tidak normal, baru langkah keempat gitu ya. Maksudnya ya, maksud dari alur ini ya. Oke, kita lanjut ke pengecekan pencilan data. Oke, saya kembali ke SPSS. Waktu Anda melakukan uji normalitas, SPSS juga mengeluarkan grafik box plot. Ya, uji yang tadi di atas ini tadi uji normalitas dengan data hasil belajar tanpa transformasi, sementara yang bawah ini uji normalitas dengan transformasi data. Sama, ketika uji normalitas juga menampilkan grafik box plot seperti ini ya, grafik box plotnya ya. Oke, karena kita menggunakan uji normalitas dengan tanpa transformasi data, maka box plotnya juga dengan ini tanpa transformasi data gitu ya. Kalau di andanya melakukan transformasi data, maka box plotnya juga pakai box plot yang transformasi data gitu ya, diingat ya. Oke, makanya nontonnya jangan pernah di skip ya. Oke. Jangan pernah dipercepat gitu ya, pokoknya disimak dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, ini klik box plotnya di sini ini ya, yang warna merah ini. Kita klik kanan di sini, copy. Oke, kita buka Word-nya, kita pindahkan ke sini, ke di atas gambar satu, tapi diketengahkan dulu di sini, klik senternya nih, center. Jadi naruh gambar itu di tengah-tengah, baru kita paste. Paste itu Ctrl P atau Command P. Pak, ini ke apaan ya, ke bawah Pak. Ya boleh Anda kecilin, biar Anda ngecilinnya nggak peang itu nggak penyok gitu ya, nggak. Ini ada, diklik dulu gambarnya, diklik. Di sini ada kotak-kotak di pojok. Mau pojok kanan boleh, mau pojok kiri boleh. Tapi saya biasanya enakan pakai pojok kanan. Diklik kiri, terus ditahan, klik kirinya, ditarik mouse-nya ke tengah-tengah gini, set, ya kan, set, set. Nah gini ya. Akhirnya jadi kecil kan. Baru kemudian kita ketengahkan, gitu ya. Seperti itu. Nah ini kita rapetin dulu keterangan gambarnya, rapetin dulu gitu ya. Nah, wah ini menurut saya terlalu kekecilan nih. Ya udah, kita kebawahin dulu aja nih, kebawahin. Jadi jangan sampai ngegantung. Gantung itu nggak enak ya. Kita perbesar dulu gini ya. Ya kalau udah ke bawah kan ruangnya udah lebih lebar lagi. Oke. Baru kita kata-katain di enter di sini ya. Oke. Pak, begitu di enter huruf 2-nya jadi maju. Ya kalau maju kita mundurin lagi. Mundurinnya gimana? Ini misalkan contohnya kayak gini nih. Maju kayak gini. Contohnya misalkan maju kayak gini. Ya kita mundurin. Pencet Ctrl, pencet Shift, pencet M. Jadi akhirnya mundur. Maju itu Ctrl M. Maju itu Ctrl M,
maju itu Ctrl M ya. Kalau mundur itu Ctrl Shift M. Salah. Ctrl Shift M gitu ya. Kalau mundur Ctrl Shift M, kalau maju Ctrl M gitu ya. Oke, kita enter, kita kata-katain dulu, kita interpretasikan dulu. Oke, cara menginterpretasikan gimana, Pak? Oke. Kita lihat di grafik box plot ini. Oke. Kalau ada pencilan data, contohnya apa sih maksudnya pencilan data? Kalau Anda perhatikan di sini ada bulatan kecil nih, ini nih. Ada angka 18, itu namanya pencilan data. Kalau di grafik box plot nampilin pencilan datanya itu ada bulatan kecil atau ada bintang gitu ya, muncul di-nya biasanya ada bulatan kecil atau bintang ya. Ini namanya pencilan data di kelompok meringkas. Sementara di kelompok peta konsep itu nggak ada pencilan data. Nah, terus bagaimana kita menginterpretasikannya, mengata-ngatainnya? Kita katakan pengecekan pada grafik box plot. Nah, BOXPLOT box plot. Diketahui, ya, yang pertama kita peta konsep dulu. Diketahui tidak terdapat pencilan pada data hasil belajar kelompok peta konsep ya, sedangkan pada data hasil belajar kelompok meringkas terdapat pencilan data titik. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa kita rata kiri kanan. Ini rata kiri kanan ya, lihat paragrafnya, rata kiri kanan. Di kiri mojok ke sebelah kiri, di kanan mojok ke sebelah kanan, tuh namanya rata kiri kanan. Bahasa Inggrisnya adalah justify. Nah, gitu ya, justify ya. Oke, ini kita pencilan data. Nah, Pak, bagaimana kalau dua-duanya nggak ada pencilan data? Tinggal pengecekan data pada grafik diketahui tidak terdapat pencilan data pada data hasil belajar kelompok peta konsep dan data hasil belajar kelompok meringkas. Kalau dua-duanya tidak terdapat pencilan data. Ini saya simulasikan ini. Simulasi, contoh, seolah-olah. Oke ya, jadi ngata-ngatainnya gimana kalau dua-duanya nggak terdapat pencilan data. Jadi pengecekan pada grafik box plot diketahui tidak terdapat pencilan data baik pada data hasil belajar kelompok peta konsep maupun kelompok meringkas titik gitu ya. Sambil Anda ngetik itu sambil diperhatikan ketikannya udah benar atau belum, ada yang salah ketik atau belum. Makanya tangannya harus terkoordinasi dengan baik, jarinya harus terkoordinasi dengan baik. Perlu latihan yang banyak. Oke, ini hapus ya, simulasi doang ya. Jika kedua-duanya tidak terdapat pencilan data, maka ngata-ngatainnya seperti ini, menginterpretasikannya seperti ini, memberikan keterangannya seperti ini. Seperti itu. Ini hapus dulu, ini simulasi. Oke, selanjutnya tolong diperhatikan. Jadi antara grafik gambar ini dengan keterangan gambar, yang gambar satu ini namanya keterangan gambar, ini rapet ya. Baru setelah keterangan gambar dengan uji homogenitasnya ini dikasih jarak 1 spasi. Diingat, makanya jangan di skip nontonnya biar tahu detailnya ya. Oke, selanjutnya kita lakukan namanya uji homogenitas. Oke, tapi sebelum melakukan uji homogenitas saya mau kasih tahu dulu nih tentang uji hipotesis. Oke, jadi kalau uji hipotesis di sini ya, uji independent sample t-test atau Mann-Whitney u-test ada ketentuannya.
Jika hasil uji normalitas data hasil belajar kedua kelompok itu terdistribusi normal, maka pilih uji independen sampel t-test. Jadi hasil uji normalitas yang di sini mau pakai transformasi data ke, mau pakai biasa ke, ya kan, yang penting kalau normal dua-duanya kayak konsep normal, peringkas normal, pakai independen sampel t-test. Pak, kalau yang satunya misal peta konsepsi normal, meringkasnya tidak normal, pakai apa? Pakai Mann-Whitney test gitu ya. Jadi syarat uji independen sampel t-test, data hasil belajar kedua kelompoknya terdistribusi normal. Kalau salah satunya ada yang tidak normal, maka pilih Mann-Whitney test. Ya gitu ya. Nanti ini dihapus, blok hapus. Ini buat ngasih tahu Anda aja biar Anda nggak lupa ya. Oke, berikutnya uji homogenitas. Uji homogenitas kita balik lagi ke SPSS. Di sini ada klik analyze, oke. Klik yang namanya compare mean, kemudian pilih yang namanya independent sample t-test. Jadi uji homogenitas itu kalau di independent sample t-test berbarengan langkahnya gitu. Jadi kalau Anda memilih uji independent sample t-test, langkahnya sama. Mau uji homogenitas dengan uji independent sample t-test itu langkahnya sama. Jadi satu langkah kita bisa menghasilkan tabel uji homogenitas dan juga tabel independent sample t-test. Tapi kalau milihnya Mann-Whitney, ya kan, kita langkahnya akan berbeda. Kita lakukan dulu uji homogenitasnya, baru kita lakukan uji Mann-Whitney test. Ini saya lupa, saya harus hapus dulu. Karena kita menggunakan independent sample t-test, maka Mann-Whitney testnya kita hapus. Gitu ya. Jadi kalau Anda pakai menggunakan Mann-Whitney test, maka independennya yang dihapus gitu ya. Jadi di sini atau itu pilihan gitu. Oke, kita balik ke SPSS ini independent sample t-test. Di sini kita klik ya hasil belajar, pindahkan ke tes variabel. Di sini kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Di sini jangan lupa klik define group. Nah, muncul nih jendela define group. Di sini masukkan grup 1 masukkan 2 di grup 2, ketik 1 di grup 1, ketik 2 di grup 2. Jadi ini maksudnya ada dua kelompok gitu ya yang mau kita bandingkan. Continue. Nah, ya. Udah kayak gini, kita klik yang namanya option. Nah, option, kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini ya. Oke, ini ada tabel namanya independent sample t-test. Jadi kalau di output SPSS-nya ini di sini ada independent sample t-test. Oke. Nah, di independent sample t-test ini ada namanya Lepenes test for equality of variance. Jadi uji Lepin ya untuk homogenitas variansi, equality itu sama atau homogen. Jadi uji Lepin untuk homogenitas varian, jadi bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi ini ada dua di satu tabel, ada untuk satu uji homogenitas dan satu lagi untuk uji signifikansi ya, uji hipotesisnya gitu ya. Oke, kita copy dulu ini tabelnya, klik kanan copy, atau dari sini juga bisa klik kanan copy, di mana aja terserah Anda, tapi saya sukanya di sini, klik kanan copy. Nah, kita buka lagi Word-nya, kita taruh di sini di tabel 3. Paste. Nah, gitu ya. Pak, waktu saya master itu berantakan. Gimana caranya? Ini biasanya gini. Agak dikasih jarang dulu di sini, di jarang. Jadi kita pastinya kedap-kedipnya ini mouse-nya di sini, jangan di dekat tabel 3 biar nggak berantakan. Paste. Baru kita rapetin lagi. Nah, gitu kalau udah dipaste. Klik di sini ada tanda plus, kita lihat ya, digedein ya biar Anda ke sini ya. Oke, ini ada tanda plus, diklik, klik. Nah, udah keblok kan. Kemudian kita pastikan di sini hurufnya Tahoma,
kemudian 11. Oke, kita pilih tabel desain, kita pilih border seperti biasa, no border, border lagi bottom, border lagi top, border lagi inside. Jadi garisnya bottom, top, inside, horizontal border. Bawah, bottom itu, top itu adalah atas, inside itu tengah-tengah. Oke, dalam keadaan terblok, kemudian layout, auto fit content, auto fit window, seperti ini ya. Jadi udah dalam keadaan terblok, kemudian klik home. Ini masih berantakan nih, masih berantakan, lihat kayak gini ya. Dikecilin aja hurufnya, masih boleh dikecilin. Huruf misalkan 8, udah rapi belum? Oh masih belum rapi, hurufnya misalkan 7,5. Nah gitu. Ini spasinya kalau Anda lihat spasinya masih 2, ya kan? Ini kita blok kontrol 1. Jadi kontrol 1 itu 1 spasi. Di blok kontrol 1. Kalau 1,5 spasi kontrol 5, kalau 2 spasi kontrol 2. Kita kan 1 spasi kontrol 1. Oh gitu ya. Oke, untuk uji homogenitas ini di kolom namanya Lepin di sini ya, Lepin. Saya kasih tahu ya, Lepin. Kalau dia homogen, dia akan munculnya di sini. Angka 2.89-nya akan muncul di sini, equal variance assume. Artinya ini homogen. Tapi kalau hasil uji homogenitasnya ternyata tidak homogen, dia akan muncul angkanya di sini, di baris yang kedua. Di sini ya. Di sini nih maksudnya, di sini itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita kata-katain. Ngata-ngatainnya mau di bawah tabel boleh, mau di atas tabel boleh. Saya kasih contoh di atas tabel. Enter gini ya. Kita enter lagi 1 kali. Nah, gitu ya. Jadi biar ada jarak antara deskripsi nanti dengan tabel 3 di sini ya. Oke, di sini kita kata-katain. Hasil uji homogenitas diketahui bahwa varian ya, varian. Bukan paria, varian. Varian hasil belajar kedua varian data hasil belajar kedua kelompok bersifat homogen. Nah, Pak, tahu dari mana homogen tidak homogen? Kita lihat dulu nilai signya. Kayak saya udah menulis aja homogen ya, padahal nggak tahu homogen itu apa enggak, di mana cara tahunya gitu ya. Karena saya udah hafal ya, ini signya 0,104, signya sama dengan 0.104. 0,104 itu lebih besar dari 0,05, 0.05 itu, maka bersifat namanya homogen. Kalau signya lebih kecil dari 0,05 itu namanya tidak homogen. Jadi homogen itu signya harus lebih besar, tidak homogen itu signya harus lebih kecil. Nah, uji homogenitas ketentuannya sama kayak uji normalitas ya. Normal atau homogen ya, anormal atau homogen itu jika signya itu lebih besar dari P value. Kalau tidak normal atau tidak homogen, signya lebih kecil dari P value. Nah, ini juga udah ada di modul ya sih. Anda harus baca modulnya biar tahu ketentuannya gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi tahu homogen apa enggaknya dilihat dari nilai signya. Jika signya lebih besar dari 0,05 maka homogen. Sebaliknya jika kecil dari 0,05 maka tidak homogen. Oke, kita masukkan kurung buka. Nah, kurung buka F sama dengan 2.897. Jadi apa yang ada di tabel ya dituliskan sama, koma sig titik sama dengan 0.104, koma P value sama dengan 0.05 kurung tutup titik. Nah, jangan lupa titik, pakai titik. Nah, kita merahin dulu gitu ya. Ini namanya uji homogenitas. Jadi
Pak, ngata-ngata ini kalau tidak homogen gimana? Ya, hasil uji homogenitas diketahui bahwa varian data hasil belajar kedua kelompok bersifat tidak homogen, gitu ya. Ngata-ngatainnya atau interpretasinya ya. Oke, kita perhatikan dulu ini harus rata kiri kanan. Kita harus cek nih justify atau enggak. Oke. Kita lanjut ke uji hipotesis. Nah, karena kita melakukannya uji independen sampel t-test tadi ya. Ya, kenapa uji independen sampel t-test? Karena datanya normal semuanya. Peta konsep normal, meringkas normal. Kalau salah satu tidak normal, pakai Mann-Whitney test. Oleh karena itu di tabel 4-nya saya di sini uji independen sampel t-test. Saya hapus Mann-Whitney-nya karena saya akan menggunakan uji independen sampel t-test. Kalau Anda menggunakan uji independen sampel t-test, nih tabelnya samaan dengan uji homogenitas. Kita copy aja, edit, copy, pindahin ke sini, paste. Begitu ya. Ini nanggung banget nih. Ini kalau nanggung kayak gini, ini kita turunin aja ke halaman berikutnya, gitu ya, biar nggak gantung. Gantung itu kelihatannya nggak enak ya. Apalagi perasaan yang digantung itu lebih nggak enak lagi. Oke, ini kita rapetin dulu. Kita rapetin dulu antara tabel 4 dengan tabelnya. Baru kita kata-katain. Pak, ngata-ngatainnya mau di atas tabel. Ini kalau ini posisinya di atas tabel. Kalau di bawah tabel di sini. Mau di mana aja terserah, ya kan? Saya mau contohkan di bawah tabel. Maka ini rapetin dulu dengan uji hipotesisnya. Baru saya enter di sini. Jadi jaraknya di sini harus satu spasi ya. Jadi harus ada jarak dengan deskripsinya. Saya mulai mendeskripsikan. Tapi sebelum saya mulai mendeskripsikan, saya mengasih tanda dulu di sini. Oke, ya. Gitu ya. Saya kasih tanda warna unyu. Warna ungu ya, biar beda. Oke, dengan yang lepin. Oke, biar Anda nggak bingung juga di lepinnya ini, saya karena waktu uji homogenitas nih kan nggak dipak. Ini dipakainya waktu uji homogenitas. Waktu di sini di atas warnanya merah. Kalau sekarang uji hipotesis, saya mau warnainnya yang di sini nih. Ya, saya warnainnya yang di sini. Yang ini nih, Mindipran ya. T, DF, SIG, Mindipran. Kemudian ada yang namanya CI, confidence interval. Ya kan, di sini ada lower sama uppernya, kita nyalain dulu. Gitu ya. Terus kita kata-katain. Kontrol B dulu, B-nya dimatiin ya, jangan bold. Hasil uji normalitas, kok normalitas? Iya, hasil uji normalitas diketahui bahwa data terdistribusi normal. Jadi uji hipotesis menggunakan uji independen sampel t-test. Titik. Saya mau kasih terangan nih kepada penjelasan kepada Anda. Jadi kalau uji normalitasnya diketahui terdistribusi normal, maka uji hipotesisnya menggunakan uji independen sampel t-test. Kalau hasil uji normalitasnya diketahui bahwa data terdistribusi tidak normal, maka uji hipotesisnya menggunakan uji Mann-Whitney test. Gitu ya. Oke, saya hapus ya, ini untuk ngasih tahu Anda aja. Oke, kita akan interpretasikan tabel 4. Hasil uji independen sampel t-test, dibacanya sampel, nulisnya sample ya. Hasil uji independen sampel t-test diketahui bahwa perbedaannya berapa? Perbedaan rata hasil belajar, kurung buka. Perbedaan rata hasil belajarnya berapa? Dari mana? Dari Mindipran di sini ya, MD.
MD itu mean difference. MD sama dengan negatif 14.00. Kenapa negatif 14.00? Nah, kayak gini nih. Misalkan kelompok 1 rata-ratanya 60. Kelompok 2 rata-ratanya 70. Maka MD sama dengan misalkan 60 dikurangi 70. Makanya muncul negatif 10 gitu ya. Ini disebut negatif karena dihitungnya 60 dikurangi 70. Tapi kalau rata-ratanya misalkan kelompok 1 misalkan 80. Ini misal ya, simulasi ya. 90. Maka di sini ini misalnya kelompok 2-nya 70. MD-nya 80 dikurangi 70 berarti di sininya 10 gitu. Kenapa di sini di SPSS yang muncul negatif 14? Karena yang kelompok satunya itu lebih kecil, sama kayak gini nih 60, kelompok 2-nya 70, jadi 60 dikurangi 70 jadinya negatif 10 gitu ya. Makanya muncul MD. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nulis negatif 14, cukup nulisnya 14 saja, titik 00. 2 desimal aja ya. 2 desimal aja di sini. Ini kan 3 desimal, kita buat 2 desimal aja. Pak, kalau misalkan angka di MD-nya gini, Pak, angka di MD-nya misalkan 14.567. Kita harus nulis berapa desimal, Pak? 2 desimal, 14.57. Karena di sini kan angka ketiganya nih 7 kan lebih dari 5. Jadi angka 6-nya tambah 1 jadi 5 tuh. 7 itu aturan pembulatan bilangan desimal sudah Anda pelajari di topik 1. Diingat-ingat. Oke, MD 14.00, 2 desimal aja. Koma T sama dengan, kalau T-nya ditulis sesuai ya, negatif 4.896 gitu ya. Koma DF sama dengan 20. Dari mana Pak DF-nya? Ini DF-nya 20. Oke. Ini kalau homogen dia dinulisnya di sini, tapi kalau tidak homogen maka kita pilihnya yang di sini. Gitu ya. Tergantung pada hasil uji homogenitas. Kalau uji homogenitasnya homogen, maka kita pilihnya yang T-nya yang di atas ini, yang sebaris dengan ini ya. Kalau tidak homogen nanti nilai T, nilai DF-nya, nilai sig-nya, nilai mean difference-nya, CI-nya, lower upper-nya di sebelah sini. Jadi tergantung hasil uji homogenitasnya ya. Karena di sini hasil uji homogenitas homogen, maka yang kita ambil T-nya adalah T yang di sini, yang di atas, yang di equal varian, yang sejajar dengan equal varian. Saya warnain dulu ya, biar Anda ngeh gitu ya, yang di sini. Itu yang warna abu-abu. Tapi kalau hasilnya tidak homogen, Anda ngambil T-nya yang di sini nih. Yang warna, saya warnain dulu ya, biar Anda ngeh aja. Gitu ya. Seperti itu. DF sama dengan 20. Koma CI sama dengan CI-nya ke negatif 19.965. Nah, waktu ngetik jangan salah nih, sesuai titik koma. Kalau ini pakai titik koma, negatif 8.035 kurung tutup gitu ya. Seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini cuma bedanya DF doang ya. DF kalau tidak homogen DF-nya berkurang ya. Seperti itu ya. Nanti kalau Anda hasil uji homogenitasnya ternyata tidak homogen, ngambil T, DF, sig, mean difference, CI-nya di yang baris ini yang saya warnain warna hijau gitu ya. Harus diingat tuh ya aturannya. Makanya jangan di skip nonton video tutorialnya. Oke, saya ininya saya tidak warnain lagi ya. Saya tadi warnain buat menerangkan aja kepada Anda. Oke, udah selesai nih uji hipotesis. Kemudian yang terakhir adalah kita kesimpulan. Kesimpulan tuh paling enak,
paling enaknya karena kita tinggal copy paste aja dari atas ke bawah. Mulai dari interpretasi tabel 2, ini namanya interpretasi atau keterangan ya. Saya nyebutnya interpretasi karena kita menginterpretasikan isi tabel. Oke, berikutnya interpretasi grafik box plot, kita copy juga, kita blok, kita uji homogenitasnya, kita blok. Jadi waktu ngeblok tuh gini, kalau saya lebih ngajarinya lebih mudah ya. Kita blok dulu ini, tangan kiri Anda pencet shift ya. Kalau di Mac pencet command, kalau di Windows pakai pencet control, kalau di Mac pencet command. Saya blok dulu ya kan, baru saya pencet control ya, saya pindahin geser-geser gini. Oke, saya blok dulu ya, terus uji homogenitasnya saya blok lagi, terus uji homogenitasnya saya blok lagi. Kalau Anda nggak bisa, belum lihai ya satu-satu. Nah, udah terblok nih saya sekalian, jadi saya nggak mau capek. Tapi kalau Anda belum lihai ya harus capek, diblok satu-satu, dipindahin satu-satu. Setelah diblok, di edit, copy atau Ctrl C aja atau Command C. Ctrl C atau Command C. Kalau di Windows Ctrl C, kalau di Mac Command C. Nah, oke, kita taruh di bawah kesimpulan, di enter. Nah, gitu ya. Wah, ini hurufnya masih ada yang beda nih hasil uji normalitasnya. Iya, oke, ini harus kita gedein dulu, Tahoma 11 ya. Oh, udah yang ini ya. Oh, Tahoma 14 ini. Oke, kita Ctrl A dulu, Ctrl A, kemudian Tahoma hurufnya 11. Gitu ya. Nah, jadi berantakan ya. Ya udah kita rapiin ya. Jadi Ctrl A, Ctrl J. Oke. Ini kita tengahin lagi. Jadi berantakan ya, yang begitu. Nah, kita rapiin lagi. Ini pengecekan pencilan datanya. Nah, gitu. Ini ketengahin. Ini ketengahin juga. Ini uji homogenitasnya nanggung, ke bawahin aja. Nah, gitu ya. Nah, ini berantakan lagi nih. Kita blok lagi, ukurannya diperkecil 8. Nah, Ctrl 1. Udah ya, udah satu spasi. Nah, kita blok ini udah dapetin gitu ya. Nah, ini kita blok lagi, Ctrl 1, hurufnya Tahoma, rapiin lagi jadi 8. Cukup ya 8 aja. Oke, ini kesimpulannya. Kita pastikan juga hurufnya 11, huruf ini hurufnya Tahoma. Oke, ini tinggal kita tambahin kata-kata tambahan ya. Apa kata-kata tambahannya? Karena kita melakukan ujinya di sini uji independen, maka kata tambahannya adalah uji independen sampel t-test. Kalau Anda diuji di tabel 4-nya uji Mann-Whitney test, maka ditambahannya uji Mann-Whitney test. Dilakukan gitu. Dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mengetahui apa? Mengetahui ini. Nih. Ingin mengetahui perbedaan rata hasil belajar sampai sini, copy. Nah, copy. Ya, gitu ya. Untuk mengetahui perbedaan rata hasil belajar. Rata itu rata-rata gitu ya. Rata hasil belajar. Anda pakai rata boleh, pakai rata-rata boleh. Saya terbiasanya pakai rata. Antar kelompok yang belajar mulai dengan ringkasan titik. Ya, jangan lupa pakai titik. Habis itu spasi ya, spasi. Yang ini kita naikin ke atas. Nah, gitu ya. Jadi habis titik jangan lupa pakai spasi. Habis titik jangan lupa hanya huruf besar. Dibiasain ngetik langsung rapi. Ini juga gini ya, direct spasi. Ini juga spasi. Jadi habis titik spasi. Ini saya warnain tuh biar Anda ngeh. Nah,
tuh pakai spasi gitu ya, biar anda ngeh gitu ya. Nih, jangan ikut diwarnain, saya ngasih contoh doang. Oke, ini juga gitu ya, nah, spasi gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita rapetin dulu, ini baru yang namanya rapih. Oke, berikutnya di sini kelasnya disesuaikan 04 PPKE 001 kalau Anda 04 PPKE 001. Kalau Anda 04 PPKE 002 tulis 04 PPKE 002 gitu. Nama Anda ditulis, misalkan nama Anda saya simulasikan ya. Nama saya misalkan Udin Sapikun. Nah, nomor absen saya misalkan tadi saya pakai nomor absen 2 ya kalau nggak salah. 10 tambah nomor absen saya 1 misalkan ya, karena nomor absen saya 1 berarti 10 tambah 1 datanya 11 masing-masing kelompok ya, nomor absen 1. Oke, kita save dulu aja. Saya mau mereview nih kerapihan pengetikannya. Oke, di sini laporan uji independen sampel t-test atau Mann-Whitney U-test disesuaikan dengan tabel 4. Kita lihat tabel 4-nya pakai apa? Pakai independen sampel t-test. Maka Mann-Whitney-nya kita hapus. Ini ada tanda bintang. Terus ada kasih keterangan bintang itu apa sih? Pilih disesuaikan dengan uji hipotesis yang digunakan. Tabel 4. Nah, tabel 4-nya uji independen, maka Mann-Whitney-nya kita hapus. Ini hapus. Ya, ini juga yang ini keterangan untuk membantu Anda biar jelas ya. Hapus juga gitu. Jadi nanti kita laporan uji independen sampel t-test. Kalau di tabel 4-nya uji independen sampel t-test. Kalau di tabel 4-nya uji Mann-Whitney U-test, maka judul laporannya laporan uji Mann-Whitney U-test. Gitu ya. Paham ya? Berikutnya, jadi judul ke A itu dikasih jarak cuma 1. Jangan lebar-lebar, cuma 1 aja. 1 kali enter atau 1 spasi ya. Jadi pastikan dulu semuanya 1 spasi. Jadi untuk memastikannya kontrol A, kontrol 1 gitu ya. Ini udah 1 spasi ya. Kontrol A, kontrol 1. Kalau di Mac komen A, komen 1. Nah, itu jadi 1 spasi. Oke, habis kasus, A kasus, ini ada deskripsi kasus. Ini harus rata kiri kanan ini. Lihat mau saya. Justify, ini gerakan mau saya lihat nih. Perhatiin gerakan mau saya. Ke justify, rata kiri kanan ini yang nyala kan nih. Justify, kalau ini namanya center. Yang ini rata kiri. Nah, ratanya di kiri, di kanan enggak rata. Oke, ini rata kanan. Di kanannya rata, di kirinya enggak rata. Kalau yang ini justify, rata di kiri, rata di kanan, namanya rata kiri kanan gitu ya. Oke, baru setelah deskripsi ada jarak di sini. Jarak 1 spasi, baru B hipotesis. B hipotesis dengan hipotesisnya itu nggak ada jarak, baru dari HA dengan HO-nya dikasih jarak. Pastikan di sini T-nya sejajar ya, jadi rapih tuh, gitu ya. Tadi saya udah ngasih tahu bagaimana caranya. Oke, berikutnya dari ini hipotesis dengan C dikasih jarak 1 spasi, jangan banyak-banyak. Oke, ini C data dengan tabel ini rapet. Ini kan nggak ada jarak tuh, rapet. Dari tabel data dengan tabelnya, ini tabelnya. Ini nggak ada jarak, rapet. Terus tabelnya, ujung garisnya nih, ujung garis di kiri dengan ujung di garis di kanan ini sejajar dengan margin tuh. Ini kan marginnya di kanan, udah lihat. Mau saya lihat ya kan, ini garis putus-putus ini namanya margin, ini sejajar kan tuh. Oke, kalau ngelewatin tuh kayak gini nih, ngelewatin tuh ngelewatin tuh kan. Saya kontrol Z. Oke, kalau yang di kiri juga sama, sejajar di kiri. Nih kalau ngelewatin tuh kayak gini nih. Tuh marginnya gini nih, garis putus-putus. Garisnya ngelewati garis putus-putus margin ini. Ini namanya ngelewati margin kiri. Ya, nggak rapih namanya. Ya, oke, saya kontrol Z dulu. Nah, gitu ya. Berikutnya, ini belum keblok nih, masih berantakan. Nah,
yang fungsi ngecek itu gitu. Kita harus pastikan dulu di tengah ya. Oke, apa sih maksudnya nengah Pak? Nah, nengah itu gini nih, tuh di tengah-tengah ini kan tengah-tengah tuh ya, tengah nih yang nyala tengah. Kalau yang sini kiri, yang di sini rata ke kanan, yang di sini rata justify, rata kiri kanan, ini kita kasih tengah. Jadi begitu kita blok, kita di sini pilih layout, di sini pilih tengah gitu. Jadi nanti isi di dalam kotaknya tengah semua gitu, jadi kelihatannya rapih tuh ya kan. Oke, ini kan terbagi menjadi dua, jadi terbagi menjadi dua halaman tabelnya. Maka di sini kepala tabelnya ini, judul tabelnya harus muncul di halaman berikutnya. Kecuali yang enggak ya, ini saya simulkan bagi yang iya. Bagi yang sampel siswanya, jumlah siswanya banyak kan bisa nyari 2 lembar. Oke, caranya bagaimana? Di blok tabelnya ini, kepala tabelnya aja. Mouse-nya digerakin nih ke kiri. Jadi warna hitam tuh, lihat mouse saya. Diklik, jadi ini ngeblok judul tabel ini. Terus mouse-nya digerakin ke hasil belajar, klik kanan. Tabel properties, klik row, klik arrow, allow, klik repeat. Oke, allow, repeat. Nah, oke, udah rapi ya. Dari tabel ke D uji hipotesis ini dikasih jarak. D uji hipotesis dengan nomor satunya ini nggak berjarak, baru ke tabel 2 ya kan, nggak berjarak juga ya. Pak, kalau deskripsinya di atas tabel gimana? Misalkan kayak gini nih, kita blok dulu ya, saya contohin dulu ya, gini ya. Misalkan deskripsinya di sini ya, dikasih jarak. Deskripsi dengan tabel 2 nya dikasih jarak. Ini jaraknya nih, saya blok gini ya. Tuh saya blok tuh warna abu-abu ini. Blokan itu menunjukkan jaraknya 1 spasi. Tabel udah rata kiri kanan juga ya kan. Kemudian ini jangan lupa ya, ini kita tengahin ini, blok di blok ini kita kasih tengah. Nah, tengah kan gitu ya. Jadi kelihatannya rapih coy. Nah, gitu ya. Berikutnya dari tabel ini jaraknya terlalu lebar nih, lihat ya, terlalu lebar, ini kita 1. Nah gitu ya. Oke, 2 deskripsinya ini kita rapikan dulu, baru tabelnya, grafiknya gambarnya atau grafiknya ini di tengah, posisinya di tengah, gambarnya di tengah. Terus keterangan gambarnya ini gambar 1 grafik box plot, ini juga posisinya di tengah. Dari grafik box plot ke uji homogenitas. Nah gini ya, oh naik enggak, ternyata enggak cukup nih, tabel 3 nya terbelah 2 halaman, ini enggak gantung namanya, ini enggak rapih ya. Kita enter aja dari tabel 3 nya gini. Nah gini keterangannya biar di sini, tapi enggak enak juga antara 3 nya di sini, tabelnya di sini. Ya udah, kalau kayak gitu kita turunin aja ke bawah gini, ke bawah ke halaman berikutnya. Nah ini tabel 3 nya nih gini, seperti ini gitu ya. Jadi dilihat-lihat posisinya ya, rapi apa enggak, enak dipandang apa enggak gitu ya. Oke, berikutnya tabel 3 dengan tabelnya, ini tabelnya harusnya tengah nih, independennya gitu ya. Ini juga independennya harusnya di tengah gitu ya. Oke. Oke, kita blok ini blok PNF spesiesnya ini di tengahin. Nah, gini ya. Ini juga di blok klepenenya sampai ke sini kita tengahin. Nah, gitu. Ini udah posisinya tengah. Jadi kalau di posisi tengah kan kita mata kita terfokus ke tengah, jadi fokusnya jadi dapat gitu ya. Itu teknik dalam membuat tabel. Berikutnya uji hipotesis tabel 4, kemudian kasih keterangan, boleh juga gitu ya. Jadi boleh juga Pak kasih keterangannya di atas tabel 4 boleh, mau di bawah tabel 4 boleh, mau di atas tabel 4. Kalau di atas tabel 4 berarti di atas ini nih, di atas tabel 4 di sini posisinya nih, di sini. Ya, di sini. Oke. Kalau di bawah berarti di bawah tabel, tapi harus berjarak dulu antara tabelnya dengan deskripsinya, harus berjarak 1 spasi, baru kesimpulan. Nah,
kita harus cek-cek lagi ada enggak kata-kata yang typo ya. Typo itu salah ketik itu nggak enak ya. Ini kita miringin dulu, ini bahasa Inggris ya, independent sample test itu bahasa Inggris, kita miringin dulu ya, seperti itu ya. Harus diingat-ingat, maka nontonnya jangan pernah di skip, dipelajari ditonton dari awal, dipelajari dari awal biar tidak terlewat. Kayak ini saya lupa ngasih warna, ini kan di tabelnya warna ungu ya, saya unguin dulu biar enggak ada ya kan. Ini saya unguin dulu. Anda mau ngasih warna boleh ya kan? Nggak ngasih warna ya harus dikasih warna gitu ya, seperti itu ya, biar ngeh. Seperti itu ya. Ngeh itu apaan sih? Terfokus, attention focusing ya, memfokuskan perhatian. Jadi dengan pemberian warna itu fokus perhatiannya akan lebih cepat. Jadi waktu kita menginterpretasikannya juga lebih mudah gitu ya, tidak ada kesalahan karena udah ngasih warna. Seperti itu, kita save, udah diedit, kita save, udah dipastikan rapi, kita save gitu ya. Namanya udah diganti, kelasnya udah diganti, nomor absennya udah diganti, judul lapornya udah pasti, udah oke lah. Kita bolak-balik begini udah oke. Seperti ini ya. Ini Pak bulatannya mau dikasih nggak? Nah, kalau Anda mau ngasih boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini saya mau ngasih contoh aja ya, hapus aja lah gitu ya. Saya tadi untuk memberitahu yang mana grafik dengan pencilan data dengan grafik yang tidak terdapat pencilan data. Jadi grafik pencilan data itu kalau ada bulatan kecil atau tanda bintang di sini, seperti itu ya. Oke, udah, selanjutnya kita rubah jadi PDF. Di Word Anda kalau ada langsung bisa PDF, boleh gitu ya. Kita file, save as. Save as itu fungsinya untuk menggandakan. Kalau save itu adalah untuk menyimpan, kalau save as itu artinya kita menggandakan file. Kan kita udah nyimpan file ini tapi mau kita gandakan. Kita gandakannya dalam bentuk PDF gitu ya. Jadi kita masih punya Word-nya dan kita punya PDF-nya. Jadi nanti kalau tugas proyeknya masih ada perbaikan, kita nggak punya kehilangan file gitu ya. Makanya perlu save as. Pilih PDF. Di sini jangan lupa formatnya diganti nama Anda. Nama Anda misalkan Udin Sapikun. Ini simulasi ya. Tugas proyek 5 uji apa yang digunakan? Uji independent sample test. Kalau yang digunakan uji independent sample test, judul laporan harus sesuai dengan judul laporan. Kalau ya di judul laporannya independent sample test, uji independent sample test. Kalau di judul laporannya adalah uji Mann-Whitney test, maka di sini juga nama filenya uji Mann-Whitney test. Seperti itu ya. Kita export di sini atau kita save ya. Tunggu selesai. Selanjutnya baru kita kirimkan filenya ke aplikasi. File yang dikirimkan file PDF. Saya sudah memberitahu di tutorial bagaimana cara mengirimkan filenya ke aplikasi. Seperti itu penjelasan dari saya tentang cara melakukan uji independent sample test atau Mann-Whitney serta cara menyusun laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.